Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel Karesila dari kelas S6B dengan nomor NPM 202214500200. Pada saat ini saya akan mempresentasikan skenario pembelajaran di kelas dengan ciri guru profesional, yaitu memberikan apresiasi dan penguatan positif kepada siswa. Sebelum masuk ke skenario, saya ingin menyebutkan 10 ciri-ciri guru yang memiliki sifat profesional. Yang pertama yaitu mampu memahami kebutuhan siswa. Yang kedua, memiliki kompetensi dalam pengajaran. Yang ketiga, komunikatif dan interaktif. Yang keempat, berorientasi pada pengembangan fokus. Yang kelima, menjadi teladan yang baik. Yang keenam, menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Yang ketujuh, memberikan apresiasi dan penguatan positif. Lalu yang kedelapan, mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman. Yang kesembilan, mendorong kemandirian dan kreativitas. Dan yang terakhir, membangun hubungan baik dengan orang tua dan wali siswa. Dalam video ini saya akan membahas poin ketujuh, yaitu memberikan apresiasi dan penguatan positif kepada siswa. Saya akan membahas mengapa guru itu perlu memberikan penguatan positif serta apresiasi kepada siswa. Yang pertama adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, di mana para siswa yang mendapatkan apresiasi dari guru akan termotivasi untuk lebih giat dalam mengerjakan tugas dan juga belajar di dalam kelas. Lalu yang kedua, membangun kepercayaan diri siswa, di mana pujian dan dorongan positif dari guru akan membantu siswa lebih percaya diri dalam tantangan akademik maupun sosial. Lalu yang ketiga, mendorong perilaku positif, di mana penguatan positif ini membantu menciptakan suasana kelas menjadi lebih kondusif dan siswa merasa aman saat berekspresi di dalam kelas atau mengeluarkan pendapatnya yang diapresiasi oleh guru. Lalu yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Yang kelima, meningkatkan interaksi antara guru dan siswa. Dan juga yang terakhir, mendorong siswa untuk berusaha lebih baik, di mana siswa-siswa yang belum mendapatkan apresiasi atau belum berani menunjukkan sisi positif dari pembelajaran, mereka akan tertarik untuk ikut berusaha menjadi lebih baik agar mendapatkan apresiasi juga dari guru di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Ibu juga dalam keadaan baik hari ini. Ibu mau ucapin terima kasih nih karena Ibu lihat hari ini kelasnya rapi banget, kelasnya bersih banget. Kalian semua juga rapi-rapi ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Semoga kerapihan dan kebersihan ini selalu bisa kita jaga ya anak-anak. Jadi kalian pertahanin kondisi kelas yang seperti ini biar kita bisa belajar dengan nyaman, dengan happy. Kita harus jaga kebersihan dan kerapihan kelas. Oke, kalian semua keren. Ibu harap kita bisa pertahanin kondisi kelas yang seperti ini. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita bisa mulai dulu dengan membaca doa. Kita baca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan membahas materi tentang jurnal umum anak-anak ya. Kita ini adalah SMK Akuntansi, jurusan akuntansi, jadi kalian harus tahu, ini basic banget tentang jurnal umum, kalian harus kuasai, karena jurnal umum ini merupakan awal dari transaksi, pencatatan transaksi ya, sebelum kita masuk ke laporan keuangan ya, dimana itu agak rumit, ini kita harus menguasai dulu basicnya, yaitu jurnal umum. Oke anak-anak, dalam pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian jurnal, lalu ada fungsi jurnal, macam-macam jurnal, klasifikasi akun, aturan pendebitan dan pengkreditan jurnal, lalu cara pengisiannya ke dalam jurnal ya. Jadi kita akan belajar dulu pengertiannya, teorinya, nanti baru habis itu kita masuk dalam prakteknya. Kita masuk ke cara penjurnalan dari transaksi-transaksi perusahaan. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu sama kalian, biasanya itu dalam kehidupan sehari-hari ada jual beli itu disebutnya apa? Disebutnya transaksi ya anak-anak. Jadi di dalam kehidupan kita ini tuh, apalagi perusahaan ya, di dalam perusahaan pastinya ada transaksi, baik itu transaksi jual ataupun transaksi pembelian gitu anak-anak. Nah, di setiap transaksi ini itu kita harus punya bukti transaksi,
ya, karena ini adalah sebuah perusahaan, jadi tuh harus sistematis, dimana setiap ada penjualan ataupun pembelian itu harus ada yang namanya bukti transaksi, ya. Bukti transaksi itu apa aja sih? Coba kalian tahu nggak? Ada apa aja yang termasuk ke dalam bukti transaksi? Betul, bukti transaksi itu ada faktur, ada juga kwitansi, ada nota ya, ada nota debit, ada nota kredit, nota kontan ya. Tapi biasanya yang paling sering kita temuin itu kalau nggak faktur, kwitansi ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita udah dapat bukti transaksi nih, kita harus analisis ini tuh kira-kira bukti transaksi apa? Apakah bukti transaksi penjualan, atau pembelian, atau tagihan, atau utang ya. Kita harus analisis dulu bukti transaksinya, baru kita bisa masukin ke dalam jurnal gitu ya. Nah, sekarang Ibu mau bacain dulu pengertian dari jurnal itu sendiri ya. Jurnal adalah catatan yang sistematis dan kronologis dari setiap transaksi-transaksi finansial dengan menyebutkan perkiraan masing-masing dan keterangan singkat tentang transaksi tersebut ya. Jadi intinya jurnal itu adalah catatan yang sistematis dan kronologis. Maksudnya apa, Bu? Sistematis itu maksudnya tuh beraturan ya. Jadi ada aturannya, nggak main asal catat. Jadi tersistematis, harus berdasarkan tanggal, berurutan tanggalnya, anak akunnya juga akunnya harus akun-akun yang sesuai, akun-akun yang bergerak dalam transaksi tersebut, dan juga ada ketentuan-ketentuan dalam pembuatan kolom jurnalnya anak-anak. Jadi harus dibuat dengan sistematis ya, tersistem gitu. Nah, kronologis gimana, Bu, maksudnya? Kronologis itu ya sesuai sama bukti transaksinya, jadi nggak boleh beda dari bukti transaksinya, harus sesuai, harus nyata, sesuai dengan si bukti transaksi. Jadi makanya ada bukti transaksi biar si finance-nya ini yang menjalankan laporan keuangan ini tuh nggak boleh macem-macem ya, nggak bisa macem-macem karena udah ada bukti transaksinya. Harus kronologis sesuai dengan bukti transaksi itu yang dimasukin ke dalam jurnal. Jadi kalau nominalnya sekian ya harus dimasukin sekian. Misal nominalnya 5 juta, harus di jurnal, ke dalam jurnal itu ya 5 juta, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih gitu ya. Oke, itu pengertian dari jurnal. Selanjutnya Ibu akan bahas dari fungsi jurnal ya. Fungsi jurnal itu yang pertama adalah mencatat transaksi secara kronologis, yaitu semua transaksi keuangan dicatat berdasarkan urutan waktu terjadinya sehingga memudahkan dalam pelacakan dan verifikasi data ya. Jadi kayak tadi yang Ibu bilang, kalau misalkan kita urutin datanya itu harus sistematis dan kronologis, jadi tuh udah tersistem, udah terdata dengan rapi. Jadi kalau kita mau melacak tanggalnya itu juga udah gampang ya, karena kita membuat jurnalnya itu secara sistematis gitu. Terus yang kedua adalah mencegah kesalahan dalam pencatatan. Ya, dimana dengan adanya jurnal umum, kesalahan dalam pencatatan bisa diminimalkan karena setiap transaksi direkam dengan jelas sebelum dipindahkan ke buku besar. Ya, jadi jurnal umum itu emang kayak transaksi harian, dimana setiap kita melakukan jual ataupun beli ataupun transaksi lain-lainnya, itu semua kita jurnal. Nanti setelah jurnal baru kita masukin ke dalam pos-pos buku besarnya gitu. Jadi sebelum si pos buku besarnya ini salah, itu akan ketahuan duluan di jurnal umum. Jadi kita harus benar-benar yang harus kita teliti itu di jurnal umumnya, karena jurnal umum adalah awal dari si laporan keuangannya gitu. Terus selain itu juga bisa memudahkan proses audit dan evaluasi keuangan ya, karena jurnal umum ini membantu auditor dan manajemen dalam memeriksa catatan keuangan serta menilai kesehatan finansial perusahaan. Ya, itu adalah fungsi-fungsi dari si jurnal umum. Oke, lanjut lagi kita ke macam-macam jurnal umum. Ya, macam-macam jurnal. Itu ada jurnal umum atau jurnal standar dan juga ada jurnal khusus. Ya. Kita yang pertama dulu kita bahas jurnal umum atau jurnal standar, yaitu formulir yang digunakan untuk mencatat semua bukti transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun secara kronologis, beserta penjelasan-penjelasannya dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Lanjut ke jurnal khusus, yaitu adalah formulir yang digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang sering terjadi atau berulang,
Macam-macam jurnal khusus diantaranya yaitu jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Kita lanjut lagi ke klasifikasi akun ya. Setelah kalian ngerti apa itu jurnal, singkatnya jurnal adalah suatu formulir untuk mencatat transaksi harian ya. Tadi dibagi lagi macamnya, ada jurnal umum, ada jurnal khusus. Keduanya sama untuk mencatat transaksi harian. Kita lanjut ke klasifikasi akun. Kita harus punya akun, harus tahu akun apa yang akan kita debit, akun apa yang akan kita kredit. Ya, jadi yang pertama itu ada harta. Kita belajar dari harta dulu anak-anak. Yang pertama ada harta lancar, ada harta tetap atau biasa disebut aset ya. Harta itu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu ada kas, ada piutang usaha, ada persediaan barang dagang, ada perlengkapan, dan ada beban dibayar di muka ya. Itu merupakan aset lancar. Lalu kalau aset tetap gimana Bu? Aset tetap itu adalah barang-barang yang untuk operasional ya, biasa untuk operasional perusahaan seperti tanah perusahaan ini, tanah, gedung, peralatan, kendaraan. Nah, itu merupakan aset-aset tetap, dan aset tetap ini juga biasanya ada akumulasi penyusutannya ya, akumulasi penyusutan gedung, akumulasi penyusutan peralatan, dan juga akumulasi penyusutan kendaraan gitu. Jadi setiap aset tetap itu ada penyusutannya, kecuali tanah ya. Kenapa tanah nggak nyusut? Ya karena kalau tanah justru semakin lama waktunya itu malah semakin mahal harganya ya kan anak-anak. Beda sama barang-barang seperti peralatan, seperti kendaraan, itu justru semakin lama dipakai akan mengalami penurunan kualitas dari barang itu sendiri, sehingga kita harus hitung juga akumulasi penyusutan si barang aset tetapnya itu gitu. Lalu kita lanjut lagi ke utang. Utang juga ada banyak ya, ada hutang lancar, ada hutang jangka panjang. Utang lancar itu ada utang usaha, utang beban, utang bunga, dan utang pajak. Lalu utang jangka panjangnya itu ada hutang hipotek dan utang obligasi. Itu yang termasuk utang jangka panjang. Lalu ada modal ya. Modal itu ada dari modal si ownernya sendiri, terus ada prive dan ikhtisar laba rugi. Lalu di bagian pendapatan ada pendapatan usaha, pendapatan bunga, atau pendapatan lain-lain. Yang beban ada banyak ya, dalam perusahaan itu pasti bebannya banyak. Ada beban usaha, beban gaji, beban iklan, beban perlengkapan, beban sewa. Misal dia masih sewa tempatnya ya, belum punya tempat sendiri, harus bayar sewa. Ada beban penyusutan, beban lain-lain, dan juga beban bunga gitu. Itu adalah klasifikasi akunnya. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam pencatatan jurnalnya ya. Jadi Ibu udah siapin beberapa transaksinya. Ini kita akan jurnal. Kita akan pelajarin yang pertama ke jurnal umum ya. Jurnal umum, jadi kita masukin semua transaksi dalam 1 bulan ya. Biasanya kita dapat transaksi dalam 1 bulan. Kita masukin ke dalam jurnal umumnya ya. Di sini kalian bisa baca untuk soalnya, ada di halaman 8, yaitu transaksi yang diambil dari perbukuan toko Fajar Ekawati milik Tuan Conrad yang terjadi pada bulan November 2017. Nah, jadi kita akan menjadi kita akan menjadi pencatat transaksinya si toko Fajar Ekawati ya. Di tanggal 1 November, Tuan Conrad menyetor ke kas perusahaan uang pribadi sebagai modal sebesar 6 juta rupiah. Oke, sekarang kita akan jurnal dulu nih penyetoran modal dari si Tuan Conrad ini. Tuan Conrad nyetor modal sebesar 6 juta. Apa yang harus kita debit dan apa yang harus kita kredit? Jadi setiap ada owner yang menyetorkan modalnya, itu pasti yang bertambah apa anak-anak? Ya betul, yang bertambah adalah kasnya. Kas kita bertambah ya. Sedangkan yang akan kita kredit adalah akun modalnya ya. Akun modal ini tuh aturannya, jika modal kita bertambah, jika kita naruh modal dalam perusahaan, otomatis modal itu bertambah. Tapi pencatatannya itu kita harus catatnya di bagian kredit. Ya, itu adalah aturan untuk modal.
kita catat di bagian kredit, berarti artinya modal itu bertambah. Sedangkan kalau misalkan modalnya itu berkurang ya, modalnya dipakai untuk diambil ke ke pribadinya owner, itu mengurangi modal. Nah, modalnya ini ditaruhnya di debit. Jadi untuk aturan modal atau untuk aturan akun yang awalnya nomor 4 ya, akun 4, itu adalah aturannya terbalik dari kas. Oke, jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi kita debit untuk transaksi tanggal 1 November adalah kas di debit dan juga modal di kredit sebesar 6 juta rupiah ya. Jangan lupa kita isi tanggalnya tanggal 1 November, terus keterangannya kita isi untuk penyetoran modal dari owner, penyetoran modal dari pemilik perusahaan ya. Nomor referensinya itu diisi nomor akunnya. Oke, jadi jangan lupa diisi di kolom jurnalnya, yaitu tanggal 1 November 2017. Lalu untuk keterangannya kita bisa isi kas di debit dan modal di kredit. Lalu di bawahnya kita mencatat investasi pemilik ya, atau mencatat modal pemilik, sama aja anak-anak. Ya, untuk keterangannya yang penting masih sama si transaksinya itu ya, jadi nggak ada ketentuan khusus atau ketentuan baku untuk kalian ngisi keterangan. Yang penting poinnya masih sama si transaksinya ya. Tadi kan setor modal, kalian jadi bisa tulis mencatat investasi pemilik atau mencatat modal pemilik. Kita debit 6 juta di kas dan kredit modal 6 juta. Itu untuk transaksi tanggal 1. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu dibeli inventaris toko tunai sebesar 600.000. Jadi kita beli barang ya, inventaris itu barang kantor, perlengkapan kantor. Kita beli barang berarti kita mengeluarkan kas, kita mengeluarkan uang, lalu kita mendapatkan si inventarisnya. Jadi kita bisa debit yang bertambah inventarisnya, kita debit inventarisnya, lalu kita kredit kasnya karena kas kita keluar untuk membeli inventaris. Jangan lupa kita catat tanggalnya November tanggal 3, lalu kita debit inventaris dan kita kredit kas sebesar 600.000. Di kolom referensi jangan lupa kalian isi nomor akunnya dan diberi keterangan mencatat pembelian inventaris tunai. Ingat ya anak-anak, ini adalah pembelian secara tunai. Jadi yang kita catat adalah pengkreditan dari akun kas ya, benar, dari akun kas. Kalau misalkan pembelian secara kredit, berarti kita yang kita masukkan adalah akun hutang ya. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi nomor tanggal 5. Dibeli barang dagangan tunai sebesar 1.800.000 ya, dibeli barang dagangan tunai. Kita membeli barang ya, kita beli barang kepada supplier ya, barang dagang. Membeli barang itu sebesar 1 juta kepada Tuan Chandra ya, dimana jadinya pembelian kita itu masuk ke debit ya, pembelian kita bertambah dan kita mengeluarkan kas secara tunai. Oke, untuk transaksi selanjutnya Ibu minta kalian buat kelompok, lalu kalian lanjutkan penjurnalannya untuk transaksi-transaksi berikutnya. Dan nanti kita akan bahas ya, Ibu kasih waktu 30 menit, kalian kerjain dulu sampai sebisa kelompok kalian mengerjakan sampai tanggal berapa. Nanti setelah itu kita bahas di 30 menit terakhir sebelum kelas selesai. Oke, silakan kalian gabung ke kelompoknya masing-masing dan kerjakan soalnya secara kelompok. Oke anak-anak, udah 30 menit terakhir, sekarang saatnya kita bahas pekerjaan yang sudah kalian diskusikan ya secara berkelompok. Kita bahas transaksinya, boleh dimulai dari kelompok 1. Bagaimana untuk penjurnalan transaksi di tanggal 5 November. Ibu bacain soalnya ya. Tanggal 5 November dibeli barang dagangan tunai sebesar 1.800.000. Nah, untuk tanggal 5 November untuk kelompok 1 bagaimana penjurnalannya? Ya, betul. Untuk kelompok 1, jawabannya betul. Penjurnalannya yaitu adalah pembelian di debit dan kas di kredit sebesar 1.800.000. Gimana untuk kelompok yang lain? Udah benar atau belum? Sama atau tidak dengan kelompok 1? Kalau yang belum sama,
disamain ya, jurnalnya yang benar adalah debit pembelian dan kredit di akun kas. Jadi gitu ya untuk transaksi tanggal 5 dimana kita melakukan pembelian, jadi kita debit akun pembeliannya dan kas kita berkurang karena kita mengeluarkan uang untuk melakukan pembelian tersebut. Jadi kasnya itu dikredit seharga 1.800.000. Jangan lupa keterangannya mencatat pembelian tunai, oke? Nah, kita lanjut ke kelompok 2 untuk transaksi tanggal 9. Ibu bacakan soalnya ya. Dijual per 30 hari barang dagang kepada Tuan Chandra sebesar 1 juta. Oke, gimana untuk jurnalnya kelompok 2? Penjualan ya berarti. Kas pada penjualan sebesar 1 juta. Oke, baik. Di sini kelompok 2 menjurnal kas di debit ya. Sekarang kita lihat lagi ke soalnya. Untuk tanggal 9 dijual per 30 hari barang dagang kepada Tuan Chandra sebesar 1 juta. Berarti ini adalah transaksi penjualan ya anak-anak. Transaksi penjualan dimana kalau misalkan kita jual barang berarti kita dapat apa? Dapat uang. Cash kita masuk, cash kita bertambah. Tapi di sini ada kata-kata dijual per 30 hari ya. Per 30 hari ini maksudnya adalah penjualan yang transaksinya atau kasnya itu ya uangnya nggak kita terima secara langsung di saat transaksi tersebut dilakukan. Jadi per 30 hari ini maksudnya adalah transaksi ini bisa dibayar dalam jangka waktu 30 hari. Jadi kita ngasih ke pelanggan, ngasih ke customer kita itu waktu 30 hari untuk pelanggan kita membayar barangnya tersebut. Jadi ini masuknya ke dalam penjualan kredit ya. Untuk kelompok 2 udah bagus. Ya, jadi transaksi tanggal 9 ini adalah penjualan kredit dimana per 30 hari ini maksudnya adalah kita sebagai perusahaan ya, sebagai penjual, sebagai toko itu memberikan kepada customer atau pelanggan kita waktu pembayaran dalam jangka waktu 30 hari. Jadi ini adalah termasuk ke penjualan kredit. Dimana penjualan kredit berarti kita langsung nerima kas atau enggak? Enggak ya, berarti yang di debit itu bukan akun kas, tapi apa kelompok 2? Ya, betul, akun piutang usaha ya. Jadi masuknya ke piutang. Piutang kita jadi bertambah ya, karena ada customer yang belum bayar barang dagangan kita gitu. Jadi kita masuk debit piutang dengan kreditnya adalah penjualan sebesar 1 juta rupiah ya. Tanggalnya tanggal berapa kelompok 2? Tanggal 9. Oke, mencatat penjualan kredit ya. Keterangannya mencatat penjualan kredit. Oke anak-anak, karena pembelajaran hari ini akan segera berakhir ya, akan segera selesai. Waktu kita sisa 10 menit lagi, jadi ibu akan tutup untuk kelas ini. Kita lanjutkan penjurnalannya di minggu depan ya. Terima kasih untuk kalian semua. Ibu bangga ya, ibu salut sama kalian. Tadi ibu baru mencontohkan 2 transaksi jurnal, tapi kalian sudah bisa untuk melanjutkan ke transaksi lainnya ya, ke transaksi berikutnya. Walaupun ada kesalahan, tapi kalian sudah masuk ke dalam urutan akuntansi, sudah mengerti bagaimana sistem akuntansi itu ya, baik debit ataupun kredit, dan juga untuk akun-akunnya. Hanya saja kita harus lebih teliti lagi untuk membaca si soal dari bukti transaksinya ya, si soal dari jurnalnya, dia mintanya bagaimana untuk kita menentukan si akunnya kita pakai akun apa ya. Kita harus teliti saat membaca soal dari jurnalnya gitu. Baik anak-anak, sebelum ibu tutup kelas ini, ibu akan merangkum sedikit tentang jurnal yang tadi kita bahas, yang telah kita pelajari. Jurnal adalah formulir dari suatu perusahaan yang berisi catatan-catatan atas transaksi-transaksi yang terjadi setiap harinya, baik dari transaksi pengeluaran kas, transaksi penerimaan kas, transaksi penjualan maupun transaksi pembelian, semuanya tercatat di dalam jurnal ya. Jurnal terbagi menjadi 2 macam, ada jurnal khusus dan jurnal umum. Dan yang saat ini kita pelajari, yang hari ini kita pelajari adalah jurnal umum. Jurnal khusus nanti menyusul di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua. Hari ini kita belajar dengan fokus ya. Kalian semua juga hebat, sudah bisa untuk menjurnal transaksi-transaksinya.
ya. Pertahankan untuk kebersihan kelasnya juga ya, supaya tetap kondusif, tetap nyaman belajarnya. Sebelum selesai kita ada baiknya berdoa setelah selesai pembelajaran ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu pamit. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam Ibu mengajar. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.